Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyamin wa qiyamin lil mu'minina. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra sya'bana syahra qurra'in lil mu'minin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat MM yang saya banggakan dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan usaha, limpahan keberkahan usia, dan limpahan keberkahan tentunya pahala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan puncaknya mendapatkan kelimpahan berkah melakukan ketaatan-ketaatan. Yang kedua, saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat MM semua ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktunya untuk menjadi penerus risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan segenap skillnya menjadi penerus risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menggunakan semua potensi yang dimilikinya untuk melejitkan kembali yang sudah dimilikinya dengan menjadi perantara wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya doakan juga Mas Ipo dengan semua tim menjadi bagian penting dari yang saya doakan tadi, baik sebagai perantara wahyunya Allah Subhanahu wa taala maupun juga sebagai penerus risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi saya mukadimah bicara sama Mas Ipo tentang produknya, yang saya tahu, tolong ambilkan lift. Propolis harus ini. Nah, gitu. Sini. Sekarang saya akan berikan dulu yang paling hebatnya. Kalau yang ininya nanti mudah-mudahan dengan keberkahan yang Allah berikan kepada usaha ini, saya mendapatkan racikan baru dari produk ini yang luar biasa. Ya. Terima kasih. Ini bagi saya produk luar biasa kalau pakai ilmu. Jadi kebetulan kemarin saya kedatangan seorang dokter, bagaimana cara menggunakannya. Wah, boosternya luar biasa. Saya dibikin bugar, nggak bisa tidur ini. Gara-gara minumnya malam. Kalau pagi sampai malam itu kuat, gara-gara semalam minum jadi luar biasa. Ya. Nah, ini juga istri saya kalau suruh testimoni, tapi dia malu. Semalam mau tidur demam, saya kasih racikannya, paginya udah sehat. Alhamdulillah. Semalam demam, rada menggigil, saya khawatir COVID ini. Saya bilang jangan dekat-dekat. Saya buatin racikan ini, Masya Allah. Hanya dengan 10 tetes. Baik,
Tetapi ada yang lebih hebat dulu yang ingin saya kasih buat semuanya. Ya, adalah spirit Al-Quran sebagai spirit utama Ramadan. Begitu kira-kira. Sederhananya begini. Kenapa sih harus ada Ramadan? Kenapa sih harus pakai puasa? Kenapa sih harus ada qiyam? Man shoma Ramadhana, man qama Ramadhana, imanan wahtisaban. Gitu kan hadisnya yang masyhur ya. Barang siapa puasa Ramadan, barang siapa bangun menunaikan malam-malam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sehebat itu ya. Dia akan diampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu sehingga keluar dari Ramadan seperti bayi baru terlahir. Wow, jadi tanpa naas, tanpa sial, ya, tanpa rugi, gitu kira-kira itu. Tanpa apes gitu. Udah, karena penyebab semua kesialan, penyebab semua keapesan, penyebab semuanya ini sudah hilang, yaitu dosa-dosa itu. Dan kenapa pada akhirnya kok goals-nya daripada spirit Ramadan ini la'allakum tattaqun? Ternyata jawabannya, atau sebelum saya jawab, kira-kira ada yang mau angkat tangan nggak nih? Saya kasih hadiah, saya kasih hadiah ini nanti. Mereka dibikin mute, Ustaz, jadi nggak bisa langsung jawab. Dia dalam sini di mute. Di mute ya. Ya, oke. Ini saya taruh di depan ya. Ya. Dan ini sebagian live di YouTube, Ustaz, tapi YouTube terbatas hanya untuk mitra gitu. Iya. Ya, kalau YouTube nggak ada terbatas, sudah sampai kepada sumbernya. Ya, maksudnya dan hanya untuk masa. Maksudnya hanya untuk mitra, Ustaz, tidak untuk ya. Oh ya, baik, makasih. Kenapa harus ada Ramadan sebagai bulan suci? Karena Quran yang akan diturunkan. Kenapa harus ada puncak Ramadan bernama Lailatul Qadar? Karena ada Quran yang diprioritaskan. Kenapa harus pakai puasa? Supaya siap menerima Al-Quran. Kenapa harus pakai Qiyamul Lail? Supaya semakin berkesan Quran itu masuk ke dalam jiwa. Inna nasyi'atal laili, gitu kira. Hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Lebih kuat kesannya ketika membaca Quran di dalam sholat misalnya. Di sholat malam pula. Dan puncaknya, kalau kita lihat kenapa Quran harus turun, harus diturunkan, Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin la'allakum tattaqun. Untuk mendapatkan tiket surga yang bernama takwa, maka harus ada manualnya. Adalah Al-Quranul Karim. Nah, sahabat-sahabat MM, saya mungkin karena ini teman-teman yang memang berjiwa produktif dan saya berikan ini bukan sebagai pengajian sebetulnya. Mudah-mudahan ini lebih dari sekedar training yang akan saya berikan. Pertama, saya akan bercerita dulu. Mudah-mudahan cerita-cerita ini bisa nambah wawasan atau spirit. Sejak awal pandemi 15 Maret, sampai malah hari ini tanggal 5 April, alhamdulillah, saya selalu online dan tidak ingin terputus dengan wahyu untuk bertadabbur Quran setiap malam. Dan dengan izin Allah, yang saya nggak tahu dah pokoknya dari mana hasilnya, pokoknya saya harus menghubungkan diri dengan wahyu Allah. Saya tidak mau terputus dengan wahyu Allah. Dan saya ingin berbagi kenikmatan hidup bersama wahyu, bersama umat. Saya kira inilah rekor sepanjang hidup saya, yang umur saya baru 25 tahun.
beberapa tahun yang lalu. Siap. Ya. Inilah rekor yang paling membahagiakan hidup saya. Inilah rekor yang paling membuat saya puas menjalani hidup. Adalah ketika Allah yang berikan taufik. Hanya sekali libur, 1 malam libur. Selama 15 Maret sampai 5 April ini. Silahkan dicek di YouTube-nya. Berarti lebih 365 video. Itu di luar yang pagi hari. Di luar yang pagi hari. Yang juga sudah saya mulai dan alhamdulillah tidak diizinkan oleh Allah untuk bisa istiqomah. Di sini saya terus terang sangat bersyukur sekali karena Allah mampukan ini. Nggak tahu siapa yang bayar. Pokoknya saya cuma ingin menikmati pandemi ini. Saya pandang sebagai sebuah rahmat dan saya ingin berada di ruang rahmat Allah Subhanahu wa taala ini berinteraksi dengan mendapatkan rahmat terbaiknya, yaitu Al-Qur'an. Saya jadi ingat ketika surah An-Nasr, The Winning, itu turun. Semua sahabat berbahagia. Bagaimana tidak? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemenangan An-Nasr plus futuhat, penguasaan wilayah. Sentral wilayahnya muka bumi. The center of the earth. Mekah dikuasai kembali oleh Rasul. Ini kalau diibaratkan sebagai sebuah kemenangan, kalau Anda menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang Mekah yang terpaksa berhijrah ke Madinah, kemudian bisa menguasai kembali wilayah keberuntungannya di mana Quran diturunkan di Gua Hiro. Saya tidak tahu bagaimana kira-kira teriaknya Anda. Mungkin teriaknya nggak mungkin alif, pasti wow, wow gitu kira-kira. Tetapi secara spiritual, secara keimanan, kalau Anda menjadi sahabat Nabi SAW pasti akan euforia. Bagaimana tidak? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu dapati manusia berbondong-bondong masuk Islam. Bukankah ini sebagai bentuk kemenangan yang paling nyata ketika followers berbondong-bondong tiba-tiba datang. Dan mereka sudi memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada 2 orang yang bersedih pada saat itu. Adalah Ibnu Abbas dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma yang enggak bergembira. Tahu enggak kenapa? Ketika ditanya, "Wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang turunnya surah An-Nasr ini?" Beliau dengan nada yang datar berkata, "Inilah waktunya berpisah dengan Rasulullah SAW karena wahyu sudah selesai diturunkan. Sudah habis. Sebentar lagi berarti musibah terbesar di muka bumi akan terjadi. Yakni wafatnya Rasulullah SAW. Kenapa Rasul harus dipanggil? Karena wahyu sudah selesai. Apa yang saya tangkap spiritnya dari sini? Seakan-akan bagi Rasulullah SAW tidak ada gunanya hidup jika tidak lagi terkoneksi dengan wahyu. Tidak ada lagi gunanya hidup kalau tidak ada lagi yang disampaikan dari wahyu Allah. Mending mati. Terus terang dari situ
Saya minta doa sama Allah, kenapa dimampukan sampai hari ini? Ya Allah, kalau aku harus bertadabbur Quran 6.666 ayat, atau pakai ya kalau yang sekarang nih kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas 6.236 ayat. Kalau satu malam satu ayat, saya ngambil yang 6.236 ayat, saya butuh 17 tahun lebih untuk menghatamkan Al-Quran. Kalau pakai 6.666 ayat, maka saya butuh 18 tahun lebih untuk bisa khatam. Sementara umur saya sekarang, saya katakan tadi, lupa saya umur berapa tadi ya? 25. 25. Untungnya kali ya 25. Jadi saya minta kepada Allah, ya Allah, beri kesempatan kepada saya untuk panjang usia selama saya terkoneksi dengan wahyu-Mu ya Rabb. Berikan waktu itu kepada saya. Jika Kau berikan kesempatan kepadaku 18 tahun lagi. Jadi kalau 54 tambah 18, ya 25 lah, sama dengan gitu. Tapi ya Allah, saya minta juga jujur, kalau sampai sisa hidupku terputus dengan wahyu, atas ilmu gaibmu aku tidak lagi terhubung dengan wahyu-Mu, cabut nyawaku segera ya Allah, karena itu akan menjadi beban bagiku ketika aku berhadapan dengan Engkau kelak. Sahabat, ini yang saya rasakan dan ini yang sesungguhnya saya nyatakan. Kalau ingin materi spirit Ramadan yang sesungguhnya. Dan kalau sahabat sudah mengerti, berarti materinya sudah selesai, sudah cukup, sudah sampai. Artinya apa? Mudah-mudahan sahabat-sahabat MM semua menjadikan media-media produknya hanya untuk satu tujuan. Ini cuma alat agar mencintai Muhammad SAW sepenuhnya, betul-betul berada di dalam hati. Semoga kebersamaan yang bukan kebetulan ini, saya doakan mudah-mudahan semua yang sudah ditakdirkan bersama-sama ini setidaknya menjalankan 4 hal dalam hidupnya. Bersama-sama, kalau ingin menjadi penerus risalah Rasulullah SAW, menjadi orang yang menegakkan al-haq, menjadi orang yang selalu menegakkan rasa adil dan keadilan, dan yang keempat, mudah-mudahan ini juga yang Anda miliki, perjuangan Anda untuk mensejahterakan keluarga dan umat serta bangsa dan dunia. Dan yang terakhir, ini yang paling penting juga saya sampaikan, mensyukuri nikmat kebersamaan dengan orang-orang yang saleh dan salihah di grup MM ini. Boleh diulangi? Yang 4 tadi, kita jadikan grup MM kita ini sebagai media untuk apa? Menegakkan al-haq, menegakkan keadilan dengan rasa adil, menyejahterakan manusia seluas-luasnya, dan yang keempat, mensyukuri nikmat yang sudah Allah bersamakan ini. Kalau nikmat kebersamaan ini terus disyukuri, saya yakin semakin solid dan semakin produktif dan semakin besar manfaatnya di dunia dan di akhirat. Dan saya doakan mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan semua bersama Mas Ipu dan tim, ini semua menjadi pemberat timbangan amal akhirat semuanya. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi cerita selanjutnya begini. Saya sempat 2 minggu awal-awal itu demam,
nggak bisa mencium dan nggak rasa. Saya bersama istri dan 1 anak saya, 2 minggu. Tapi di atas meja ini saya pura-pura baik-baik saja. Ya, sekaligus ditemani ini setiap pagi dan malam. Tapi bukan racikan yang baru. Masih yang standar yang diajarkan oleh teman-teman marketer. Setelah mendapatkan ilmu yang baru yang Allah berkahi, alhamdulillah semua sehat-sehat saja. Ya, termasuk ada sekretaris saya, dia lagi hamil, juga kena demam berat, khawatir ke rumah sakit, ya udah dia minum ini aja. Dengan izin Allah, dia sehat, dia kuat. Saya bilang, kamu minum apa? Dia sendiri yang ngomong ke saya. Saya sebetulnya nggak ada tujuan promosi ini, ya, dan nggak usah direkam ini karena keluar dari hati. Nggak ada tujuan promo. Keluar dari hati begitu saja. Sekaligus juga menguatkan sahabat-sahabat semua spiritnya. Tapi terus terang saya menjadikan ini sebagai ya sarana saja. Agar saya tetap bisa bugar, agar saya tetap bisa kuat dalam menjadikan diri saya sebagai perantara wahyunya Allah dengan bentuk tadabbur dan menjadikan dan mengisi hidup-hidup saya agar terkoneksi dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin dengan niat itu barangkali sehingga apapun yang saya minum termasuk ini ternyata memberikan dampak yang signifikan. Alhamdulillah 2 minggu lewat. Sampai dikasih racikan baru. Ternyata lebih dari yang saya rasakan sebelumnya. Tetapi lagi-lagi saya katakan, mungkin karena keberkahan hidup bersama wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir setiap malam kami rindu untuk terus membersamai semua pemirsa. Pokoknya dengerin semua, saya berikan legacy, ilmu terbaik yang saya miliki sepanjang hidup saya for free. Kalau mau infak, silakan infak. Sebetulnya saya duduk hanya untuk mengkoneksikan diri dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Mas Ibu dan sahabat, Quran itu betul-betul ajaib. La tanqadi ajaibuhu, tetapi keajaiban yang enggak ada habis-habisnya. Enggak ada habis-habisnya. Nah, satu keajaiban teranyar yang ingin saya bagikan kepada semua sahabat di sini, supaya semakin tinggi lagi produktivitasnya. Pertama gini, ada beberapa program pendidikan saya harus membangun di mana-mana. Masjid 3 harus dibangun, asrama ada 3, rumah guru juga harus dibangun. Saya udah nggak bisa mengandalkan kerja-kerja kemanusiaan dalam hal ini. Sesuatu yang Anda dengar biasa, tetapi di depan mata saya menjadi luar biasa. Saya bilang, ada satu masjid di kampus di Jonggol yang sedang saya bangun, kemarin sempat tersendat. Lalu saya kumpulkan ketuanya atau rektornya, kemudian dosennya dan mahasiswanya. Saya bilang, hentikan bangunan, jangan jalankan sebelum kalian khatam Quran di masjid ini. Alhamdulillah, hanya dalam tempo 2 bulan, mereka bisa menyelesaikan. Memang nggak banyak sih, nggak banyak. Ya ringan saja, tetapi bagi mereka yang sempat tersendat, ini menjadi sesuatu karena ada budaya yang selama ini hilang. Terlalu mengandalkan rasio, terlalu mengandalkan ikhtiar. Lupa kekuatan Al-Quranul Karim. Setelah saya coba suruh khatamkan, alhamdulillah. Saya bilang tadi nggak terlalu besar, cuma 1 M aja 2 bulan mereka bekerja dan kemudian selesai. Itu kurangnya. Nggak besar-besar banget, apalagi sama Mas Ipo ini kecil lah.
Tetapi bagi anak-anak yang tiba-tiba duduk hanya membaca Quran dengan niat memohon kekuatan langit dengan Al-Quran yang dikhatamkan, dimudahkan. Yang kedua, saya sedang membuka lahan baru lagi karena saya punya lembaga di bawah Dignas, sudah punya lembaga di bawah Kementerian Agama, kemudian adalah lembaga saya yang baru berkiblat kepada Gontor, tempat di mana saya nyantri. Pesantren yang ada sudah tidak cukup, ada pesantren baru. Saya panggil kiainya. Ini dari hal sederhana dulu yang bisa dicontoh, yang gampang dikerjakan. Saya panggil kiainya, saya berapa ustadznya. Saya bilang sama dia, tanah ini, di sini kamu akan dirikan pesantren, murid kamu yang pertama adalah, kaget dia waktu saya bilang, murid kamu yang pertama di sini adalah rumput-rumput, lihat semua, pohon-pohon, lihat semuanya, jangkrik-jangkrik yang di tanah, ulat-ulat yang di dalam tanah, serta semua burung dan serangga yang ada di pohon itu santri kamu yang pertama. Demi Allah saya berkata begitu. Kira-kira sebagai seorang yang berakal, menurut Anda bagaimana cara pandang saya? Tapi cara pandang saya ini, saya peroleh setelah saya mengamalkan surah besi, surah Al-Hadid. Karena belakangan situasi yang saya hadapi, saya harus berhadapan dengan sebuah kekuatan, dan saya butuh narasi yang terkuat dan tidak bisa narasi bumi. Saya sedang membutuhkan sebuah kekuatan, dan menghadapi kekuatan bumi, saya tidak mungkin kalau saya ambil energi bumi lagi. Saya harus memadukan di antara keduanya adalah narasi langit dan kekuatan langit. Jadi saya amalkan dua surat. Di sini sekedar saya bocorin aja. Surah Al-Mulk, surah kekuasaan, dan surah besi, surah Al-Hadid. Ini sedang saya olah di dalam jiwa saya. Di luar program-program lain. Tapi kalau nangkep mungkin bisa mencerna sedikitnya. Dua surat yang sedang saya olah itu. Tapi yang jelas saya cuma butuh spirit. Dan saya yakin dengan spirit yang telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, dan sudah dibuktikan oleh para sahabat-sahabat Nabi, oleh para tabi'in, oleh Salahuddin Al-Ayyubi, oleh Muhammad Al-Fatih, dan sampai hari ini yang saya lihat di Gaza, dan saya lihat dimanapun yang saya lihat di Indonesia. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah spirit yang paling nyata. Tinggal bagaimana saya melihatnya dan meyakininya. Tahu nggak di dalam surat Al-Hadid itu ada apa? Ayat pertamanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Itu dulu. Apa artinya? Telah bertasbih untuk Allah, karena Allah lillahi ma fis samawati, semua yang berada di seluruh lapisan langit, wa ma fil ard, dan semua yang berada di dalam dan seluruh lapisan bumi. Mungkin kalau di permukaan seperti ini masih belum takjub, belum melihat apa di balik ayat ini. Sekarang saya bantu tadaburnya. Yuk kita kembali sekarang pikiran kita ke masa Quraisy jahiliyah. Ayo kita mundur ke 1400 tahun yang lalu. Bagaimana cara pandang manusia melihat langit dan bumi pada masa itu?
Apa sikap manusia terhadap persepsinya sendiri dalam melihat langit dan bumi itu? Dengan semua perilaku-perilaku mereka, terutama perilaku syirik, karena mereka gagal melihat alam. Mereka kemudian melakukan syirik, menyembah yang ada di bumi, menyembah yang mereka pahat, menyembah yang mereka jagain sendiri, menyembah yang tidak bisa menjaga dia, mengubur hidup anak perempuan, atau membiarkannya hidup, tetapi dengan semua kehinaan resikonya. Perilaku ini karena didasari oleh kegagalan mereka melihat alam ini. Sampai kepada kemudian kehidupan kegelapan mereka. Mengkonsumsi yang haram. Mereka tidak tahu lagi bagaimana cara makan. Apalagi mencari makan. Yang penting perut terisi. Nggak perlu difikirkan bagaimana mencarinya. Karena mereka gagal memahami diri sendiri. Dianggap makanan tidak merubah atau membentuk perilaku. Itu yang terjadi kira-kira di masyarakat Quraisy. Pertanyaan saya, ketika ayat ini turun, ternyata langit dan bumi beserta semua yang ada di seluruh lapisannya bertasbih. Kira-kira paradigma manusia saat itu goncang nggak? Yang tadinya melihat bahwa langit adalah benda mati, bumi adalah benda mati yang bisa dipijak. Tiba-tiba ada sebuah paradigma baru. Telah bertasbih, mensucikan Allah, semua yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi. Kira-kira goncang nggak paradigma orang pada saat itu? Wow. Berarti langit dan seluruh lapisannya dan semua makhluk yang ada di dalamnya, bumi dengan semua lapisannya dan permukaannya, dan makhluk yang ada di semuanya, bertasbih. Ini berarti mulutnya seperti apa langit dan bumi ini? Bagaimana bertasbihnya ini? Kalau Anda ditakdirkan bisa mengimajinasikan ketika mundur ke 1400 tahun yang lalu, 1442 tahun yang lalu, mungkin berpikir juga, kira-kira kata-kata ini menggoncang atau tidak? Ini narasi siapa ini? Ini narasi macam apa ini? Berarti ada mulut-mulut di langit dan di bumi yang senantiasa bertasbih. Kepada siapa mereka bertasbih? Tuhan yang mana yang mereka sembah? Saya yakin mereka kehilangan narasi, tapi mereka tutupi tentang kekaguman narasi ini. Betapa hebatnya narasi itu. Betapa menggoncangnya narasi itu. Kalau Anda sebagai tokoh yang sudah menguasai barangkali khawatir kehilangan pengaruh. Karena narasi ini betul-betul akan menghancurkan legitimasi kekuasaan mereka. Legitimasi ideologi mereka. Karena narasi baru ini sesungguhnya adalah benar adanya. Kemudian saya mencoba memandang Quran sebagai sebuah spirit penting dalam menegakkan al-haq di poin 1 tadi, yang saya sarankan kepada Anda. Salah satu sifat Al-Quran adalah al-haq. Salah satu sifat Al-Quran adalah al-haq. Apa itu al-haq? Yang kebenarannya tegak lurus dan tidak pernah bengkok selamanya. Kokoh dan tidak akan pernah ada yang bisa mencondongkannya, apalagi merobohkannya. Yang kebenarannya, jika ada pedang yang hendak menebasnya, maka pedang itu yang akan putus, menebas.
ketika menebas si kebenaran ini. Mungkin kalau bahasa kita sekarang ini, al-haq itu adalah kebenaran yang absolut sifatnya. Siapa saja yang berhadapan dengan dia, berbenturan dengan dia, sebagai al-haq akan hancur dibuatnya. Rumusan fisikanya, narasi keadilannya, ketajaman tujuan daripada kalimat-kalimatnya akan menggoncang siapapun. Ya, saya masih mencontohkan dalam bentuk alam fisika. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mungkin kalau masuk sedikit ke dalam dunia bisnis, Anda ingin menjadi orang kuat, coba deh. Saya mau kasih contoh yang kelihatan ya, yang sangat nampak kalau Anda bertasbih bersama langit dan bumi. Pernah nggak berpikir untuk bertasbih bareng sama gunung? Maka Anda bisa menaklukkan gunung. Kalau nggak percaya, buka surat Al-Anbiya 21. Udah? Buka Al-Anbiya. Sorry. Al-Anbiya ayat 79. Maaf, Al-Anbiya itu surat yang ke-21, ayat yang ke-79. Coba baca dan saya bertanya, siapa atau benda apa yang bertasbih bareng dengan Nabi Daud di situ? Makhluk apa yang bertasbih bareng dengan Nabi Daud di situ? Saya bacakan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman, kefahaman untuk menjadi problem solver tentang hukum yang lebih tepat dalam mengambil keputusan. Sulaiman, raja yang kekayaannya tidak pernah ada lagi yang bisa mengalahkan dia. Tidak ada. Jadi kalau Anda melihat bagaimana tersesatnya keturunan Sulaiman di Palestina yang menggali dasar Masjidil Aqsa ingin cari emas, betul-betul mereka sudah tersesat. Mereka cari emas sebetulnya. Padahal emas yang diwariskan oleh Sulaiman dengan ilmu yang dimiliki oleh Sulaiman sudah dicairkan kembali dan sudah menyatu dengan tanah kembali. Nggak ada lagi yang namanya batangan. Hanya yang diberikan ilmu, kefahaman oleh Sulaiman dengan izin Allah yang bisa menjadikan tanah itu hanya disiram kembali menjadi emas lagi. Mungkin seperti hayalan. Tapi ini bukan hayalan. Kalau Anda mengerti tentang bagaimana unsur bakteri dan teknologi eksplorasi minyak saat ini menggunakan teknologi bakteri. Baik, saya tinggalkan dulu, bukan itu bahasan kita. Dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Jadi kepada Daud dan Sulaiman telah kami berikan kepada masing-masing mereka hikmah dan ilmu. Tapi di sini ada kasus. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung
semua bertasbih bersama Daud. Jadi saya bertanya tadi, siapakah yang bertasbih bersama Daud? Kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya. Jadi siapa yang menakdirkan burung-burung dan gunung bertasbih bareng Daud? Allah. Nah sekarang saya mau tanya. Kalau gunung sama burung tunduk dan ikut bertasbih dengan zikir tasbihnya Daud, maknanya apa kira-kira? Ada apa dengan gunung itu? Sedikitnya kalau Anda mengerti katakanlah antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud dengan ilmu metalurgi, pasti Anda akan berkata wow lagi bukan alif kalau mendalaminya nanti. Anda tertarik mendalami antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud sebagai nabi pertama yang bisa membuat baju perang dari besi tidak berat, itu Nabi Daud alaihissalam. Dan dibuat besi itu lunak bagi Daud. Mungkin lunak bayangan Anda, ini besi lu penyet-penyet gitu. Kayak main apa tuh? Anak-anak kecil dulu tuh squishy. Ya. Ya enggak gitulah. Ketika besi dibuat lunak untuk Daud, maknanya adalah Daud dikasih ilmu bagaimana mengurai metal-metal keras itu menjadi lembek seperti yang Daud inginkan untuk diolah. Ilmu. Jangan pisahkan antara Quran dengan sains. Kalau ngebayanginnya wa alanna lahul hadid, kami lunakkan besi bagi Sulaiman. Nah, lu ngebayanginnya kayak main squishy gitu, nah, ini salah bro. Berarti nggak pakai ilmu menafsirkan ayat ini. Wah ini gawat nanti. Nanti kayak orang masa lalu cari harta karun emas di sebuah situs di Bogor. Digali, cari peninggalan harta karun, bisa musyrik jadinya. Itu yang dilakukan oleh keturunan Sulaiman yang sesat di Baitul Maqdis. Artinya apa? Anda yang ingin mewarisi spirit Al-Quran, saya bicara baru satu ayat ini. Kalau Anda dalami satu ayat ini, dan Anda diberikan kefahaman Sulaiman, dan Anda ditakdirkan oleh Allah bisa bertasbih dan mengajak bertasbih gunung dan burung, dahsyat. Apa maksudnya kira-kira burung-burung bertasbih? Itulah tadi sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua ini bertasbih kepada Allah. Ketika cara hidupmu kompatibel dengan alam yang bertasbih dan kamu pun bertasbih, kamu ikuti narasi Quran ini, maka kamu bisa menundukkan semuanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jangan bicara kayak sulap-sulapan gitu ya. Ya, sebab Al-Quran ini bukan anti-science. Tapi sih saya yakin ya, mudah-mudahan Indonesia akan memimpin peradaban dunia kalau umat Islamnya bangkit bersama Al-Quran, insya Allah. Tapi kalau narasinya bukan narasi Quran, hanya ilmu terputus dari Quran, atau Quran terputus dari sains, dari ilmu pengetahuan dan teknologi, ya nggak jalan juga. Baik. Tetapi kembali lagi, saya cerita lagi misalnya di surah Shad, surah 38 ayat 18. Saya tanya lagi di situ. Siapa yang bertasbih bersama Daud? Dan kapan Daud bertasbih bersama mereka dan mereka ikut tasbihnya Nabi Daud? Saya bacakan ayatnya, tolong tebak pertanyaan saya, jawabannya apa? Pertanyaan saya yang pertama, siapakah atau apakah yang bertasbih bersama Daud dan kapan waktu bertasbihnya mereka bersama Daud?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Ayat 19. Wa tayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud di waktu petang dan di waktu pagi. Tangkap isyarat ini. Ayat 19. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan berkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah. Ketika Nabi Daud wafat, anaknya Sulaiman memimpin acara pemakaman. Ini kisah Israiliyat tapi juga tidak bertentangan dengan Al-Quran. Waktu pemakaman Nabi Daud dipimpin oleh Nabi Sulaiman, konon dalam satu riwayat diceritakan kalau Anda upacara pemakaman siang-siang butuh tenda kan? Saya baru tadi siang juga pemakaman keluarga teman pasang tenda. Takut hujan, takut panas. Nabi Sulaiman nggak perlu tenda. Tahu nggak kenapa? Burung-burung kumpul di atasnya menaungi. Adem semuanya itu. Mereka murid-muridnya Sulaiman yang bertasbih bersama Sulaiman. Mungkin Anda pernah kenal istilah burung hudhud yang menjadi drone-nya. Ya, menjadi drone-nya Nabi Sulaiman dulu. Kalah drone sekarang dibanding drone-nya Nabi Sulaiman. Drone-nya Nabi Sulaiman bisa disuruh nganter surat langsung kepada Ratu Bilqis, dilemparin. Senyap, nggak pakai suara. Dan bisa diajak ngomong. Kalau drone orang sekarang masih kalah canggih. Baik. Saya sedang menggambarkan bagaimana kekuatan narasi Al-Quran sebagai Al-Haq dalam bentuk bumi dan isinya, langit dan isinya bertasbih. Yang menggoncang paradigma, dan barang siapa mengambil satu narasi ini saja Anda jadikan pegangan menjalani hidup untuk yakin kepada Allah dan yakin kepada Al-Quran. Satu ayat saja nanti di bulan Ramadan Anda betul-betul membuktikan cinta kepada Al-Quran, Anda dapat. Itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang bekerja buat Anda semua. Nah, sampai di sini, insya Allah produktivitas Anda akan meningkat kalau Allah yang bekerja untuk Anda. Ini penutupnya. Nah, untuk bisa sampai ke sana, memang harus diskusi dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Silakan kembali kepada host. Ya, terima kasih Ustadz atas pemaparannya yang sungguh luar biasa. Ternyata ya, untuk spirit Ramadan itu intinya adalah kita berusaha untuk mempelajari lebih dalam lagi, mentadaburi tentang Al-Quran. Jadi wahyu yang Allah berikan ya kepada kita semuanya lewat Rasulullah Muhammad SAW, dan kita berusaha juga untuk meneruskan ya, menyampaikannya juga terhadap keluarga, terhadap yang lain ya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, insya Allah ya. Dan semoga Allah memberikan kemampuan juga kepada kita untuk lebih memahami lagi ya tentang Al-Quran ini, dan juga kita berusaha untuk mendakwahkannya ya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, barangkali mungkin Ustadz boleh barangkali ada yang bertanya mungkin Ustadz? Ya, boleh 10 menit ke depan. Oke, terima kasih. Rekan-rekan semua, barangkali ada yang mau bertanya mengenai hal yang berhubungan dengan apa yang tadi disampaikan sama Ustadz. Dipersilakan untuk raise hand ya. Silakan rekan-rekan, barangkali ada yang mau bertanya kepada Ustadz Bakhtiar mengenai spirit Ramadan. Boleh, silakan Pak Indra.
di unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, terima kasih atas ilmunya hari ini, luar biasa. Alhamdulillah kami di MM itu ada beberapa program yang dari MM dan Mas Ipo juga. Salah satunya adalah membangun sekolah tepian dan juga ada pembangunan masjid di London. Salah satunya apa programnya? Membangun sekolah impian, sekolah tepian. Sekolah tepian di beberapa tempat, dan itu mudah-mudahan kita bisa membangun sekolah tepian itu satu Jumat, satu sekolah tepian. Dan juga ada pembangunan masjid di London. Ya. Lalu kami juga ingin mudah-mudahan seluruh warga MM itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan menurut Ustaz, bagaimana caranya tips agar program-program yang ada di MM itu bisa kami capai gitu, semuanya nanti di Ramadan. Mungkin gitu Ustaz. Baik. Saya kasih yang makro. Yang makro, dan ini bisa dipakai untuk cita-cita Anda apa saja yang besar-besar. Dan insya Allah Anda bisa mencapainya dengan izin Allah, dimudahkan. Baik, dengarkan baik-baik. Perhatikanlah malam ketika gelap dan mulai kelam. Wal-laili idza yaghsha. Perhatikan pula siang ketika mulai terang benderang. Wan nahari idza tajalla. Perhatikan itu. Tapi yang minta diperhatikan adalah gelapnya dan terangnya. Kelamnya dan benderangnya, bukan mataharinya atau bulannya. Bukan siang, bukan pula malamnya, tetapi gelapnya dan terangnya. Berarti ini matahari, ini bulan. Ya. Artinya ini bumi maksud saya. Bumi. Berarti yang disebut siang itu kalau kena cahaya sinar matahari. Yang disebut gelap itu kalau enggak kena matahari. Ini yang sedang dibicarakan di ayat ini. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Perhatikan pula bagaimana keseimbangan lelaki dan perempuan. Kelamin laki dan perempuan diciptakan bukan cuma pada manusia, pada hewan dan tumbuhan. Saya mau tanya, ada nggak presiden yang bisa membuat agar warga negaranya lelaki semua? Atau membuat mayoritas warga negaranya perempuan semua dengan rekayasa genetika? Rekayasa kromosom X dan Y-nya itu. Ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua berjalan dengan semua seimbang. Kita diminta untuk berpikir. Dari situ Allah bilang inna sa'yakum lasyatta. Allah mau bilang kenapa ada malam gelap banget, ada siang terang banget, ada laki sama perempuan yang berlawanan banget bentuknya. Tapi untuk jadi pasangan. Allah mau bilang sebetulnya masing-masing kalian itu punya usaha yang kalian sungguh-sungguh, tapi berbeda. Berbeda-beda bahkan bertolak belakang. Nah, di antara yang berbeda-beda dan bertolak belakang ini, ada yang mudah mencapainya, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kemudahan. Ada yang sulit, jalan hidupnya dari sial ke sial, dari rugi ke rugi, untung sekali, buntung 10 kali. Dari satu musibah ke musibah yang lain. Nah, yang mau saya kasih adalah yang mudahnya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Dari usaha-usaha yang mau Anda bangun tadi, ini juga sedang saya praktekkan di tim saya. Jadi saya lagi buat tim saya juga, saya training 1 tahun, saya sendiri yang pegang. Saya langsung yang training,
karena ada cita-cita besar yang sedang kami kerjakan untuk membangun peradaban dengan Quran ini. Dan ini sebagai pertaruhan hidup bagi saya di sisa usia ini. Dan saya tidak mau cari narasi yang coba-coba, saya tidak mau cari konsep usaha dan perjuangan yang coba-coba. Saya mau cari yang jelas-jelas. Apa kata Allah, kalau ingin dimudahkan semua usahamu, lakukan 3 hal. Ini saya sebut segitiga kemudahan dalam segala urusan. Segitiga kemudahan dalam segala urusan. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa yang hidupnya orientasi giving the best, terutama berbagi materi dalam hal ini. Bukan sekedar berbagi ilmu, tetapi yang disebut di sini adalah fa'amman man a'ta, berbagi materi. Karena di akhir ayat surat Al-Lail nanti wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tidak ada lagi gunanya hartanya baginya jika badannya sudah hancur. Jadi barang siapa yang orientasinya berbagi, berderma, kalau bahasa Buya Hamka, wattaqa, dan dalam usahanya menjalankan ketakwaan, khususnya takwa dalam bidang apa? Menjauhi yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, bertakwa. Nah, yang ketiga yang penting juga, membenarkan, kalau bahasa terjemahan itu, membenarkan kebaikan. Apa maksudnya membenarkan kebaikan? Bahwa ada sistem di bumi ini dan di langit sana yang aturannya adalah jika kamu yakin kepada kebaikan dan mengerjakan kebaikan, kamu pasti dapat balasan kebaikannya. Ada sistem nilai yang itu berlaku dari dunia sampai akhirat. Kalau kamu, bahasa saya, berani membenarkan janji-janji baik Allah, jangan ukur Tuhan dengan rasiomu, jangan ragukan kemampuan Tuhan untuk membalas semua kebaikanmu. Yakini saja bahwa Dia pasti membalas kebaikanmu dengan balasan yang sesuai dengan apa yang sedang kamu harapkan dan kamu kerjakan, dan itu cepat waktunya. Percayalah pada Dia. Percaya pada Allah. 3 ini, kalau ini kamu lakukan, fa sa nuyassiruhu lil yusra. Ada 3 tekanan. Fa littaqib, sin litansif di sini, dan lam. Fa artinya bahwa pasti adanya janji Allah bahwa kemudahan itu akan diberikan kepada kamu. Yang kedua, sin, sanuyasiruhu. Sin artinya cepat. Kemudahan yang dijanjikan kepada kamu itu cepat datangnya. Dan yang ketiga, lam, lil yusra, sesuai dengan visi, misi, dan kegiatan-kegiatan kamu, itu yang akan diberikan oleh Tuhanmu. Ini gampang didengerin, tapi saya juga lagi belajar. Saya minta sama Allah, dalam doa saya biasanya begini. Allahumma ja'alni mimman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ya Allah, golongkanlah aku agar aku mampu menjadi orang yang berorientasi berderma, berorientasi bertakwa, dan selalu membenarkan janji-janjimu. Saya minta kepada Allah seperti itu, dan ada juga boleh minta seperti itu. Setelah itu, silakan tunggu keajaibannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, apa yang tadi ditanyakan. Semoga kita diberi kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar merealisasikannya, dan kita pun berusaha ya untuk mewujudkan cita-cita kita ya dalam mentadaburi Al-Qur'an ya, semoga lebih maksimal lagi. Dan juga Ustadz minta doanya untuk kita semua, dan saat ini alhamdulillah di YouTube ada lebih dari 500 orang yang menyimak untuk sore hari ini, dan juga sebagian ada di Zoom, dan minta ke Ustadz untuk ini ya, untuk sama-sama mendoakan
ke kita semua. Semoga MM lebih bisa lagi ya dalam menjadi pejuang agama Allah dan menjadi berusaha ya untuk mentadaburi Al-Quran lebih baik lagi. Dan alhamdulillah saat ini pun Ustadz kita lagi merintis untuk pembelajaran, salah satunya yaitu kita pembelajaran tahsin, dan itu diakomodir dari MM, dan semoga ini menjadikan suatu spirit juga kepada kita semua, dan kita lebih mencintai Al-Quran. Apalagi nanti di bulan Ramadan kita semoga dimampukan untuk lebih mencintai lagi, untuk menjadikan proses tadabbur Al-Qurannya lebih maksimal lagi gitu Ustadz. Ya, tafadhol Ustadz untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, untuk semua sahabat-sahabat MM, jadikanlah kami ya Allah hamba-hambamu yang salih dan salihah. Golongkanlah kami semua sahabat-sahabat MM ke dalam golongan hamba-hambamu yang salih dan salihah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami semua. Memasuki bulan Ramadan ini, ya Rabb, mampukan kami, lembutkan hati kami untuk senantiasa memohon ampun kepada Engkau dan meminta maaf atas semua salah dan dosa kami, terutama kepada kedua orang ibu bapak kami, kedua orang ibu bapak kami, ya Allah, baik beliau masih ada maupun sudah wafat. Kepadamu, wahai Bapak dan Ibu, Papa dan Mama, kami anakmu ingin berdoa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, di bulan Sya'ban ini berkahilah usia kami, agar kami menjadi qurra, sebagaimana orang-orang saleh di bulan Sya'ban memperbanyak tilawah Quran, agar kami bisa mendapatkan panen besar di bulan Ramadan. Mampukan kami untuk membaca Quran sebanyak-banyaknya di bulan Sya'ban. Ya Rabb, kepada seluruh sahabat MM, berikanlah kekuatan kepada kami semua untuk bisa selalu membersamai hidup bersama wahyu Engkau, ya Allah. Dan mampukan kami menjadi perantara wahyu-Mu dalam menjalani hidup, sehingga kami bisa seperti para penerus risalah Nabi Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkahilah semua usaha sahabat-sahabat di MM, berkahilah kebersamaan dan kekompakan sahabat-sahabat MM, dan jadikanlah sahabat MM semuanya sebagai pilar-pilar umat Islam di Indonesia, sebagai pilar-pilar penegak kebenaran, penegak keadilan, dan penegak kesejahteraan, serta hamba-hambamu yang mensyukuri nikmat kebersamaan yang telah Kau berikan kepada semua sahabat MM. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.